absurd banget. Di dalam tulisan Jepang, bahasa Jepang, gue baca ini tuh kayak ditampar bolak-balik. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang bukunya Shunmyo Masuno, seorang Japanese monk yang judul bukunya adalah Zen, The Art of a Simple Living. Jadi buku ini tuh simple banget ya, sesuai dengan judulnya, simple. Dan isinya tuh tentang kayak practical advice untuk simple living gitu. Pokoknya baca buku ini tuh kayaknya nggak akan bosen deh. Tuh, karena bukunya tuh cantik banget. Tuh kayak gitu, buku-buku simple yang cantik yang dimanjakan oleh ilustrasi-ilustrasi juga. Jadi kalau kita udah bisa mencoba mengaplikasikan habit-habit yang dia tulis di sini gitu, hidup kita tuh jadi lebih simple lagi dan jadi lebih relax lagi. Jadi buku ini tuh dibagi menjadi 4 chapter. Nah, masing-masing chapter itu dia kasih kayak 20-30 habits kayak gini. So in total it will be like 100 habits. Kalau misalnya teman-teman mau bikin program kayak one day one habit, itu juga possible. Di chapter 1 ini dia bahas tentang bagaimana cara kita merubah habits kita into a healthier one gitu. Jadi di sini banyak banget dia masukin kayak 20 habits. Misalnya organize your desk, do not skip meals, terus enjoy the sunset, learn to sit zazen, make time to be alone, atau do not waste time to think about something that you cannot control, yang kayak gitu-gitu. Mostly habits-habits yang ditulis di sini rata-rata ya kita udah tahu gitu ya. Maksudnya kita udah banyak baca di buku-buku lain gitu. Cuma di sini dia mengkemasnya itu mungkin yang tadinya kita dari skeptis, terus kita bisa berubah pikiran jadi berpikir kayak, oh okay, it's applicable dan kayak gitu. Karena dia memasukkan filosofi dan pemikiran-pemikirannya sendiri di setiap habits ini gitu. Kayak misalnya salah satu habits yang dia bahas di sini adalah wake up 15 minutes earlier. Nah, kita mungkin bertanya-tanya kayak, apa sih pentingnya sebenarnya wake up 15 minutes earlier gitu, because it sounds so simple kan. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa di dalam tulisan Jepang, bahasa Jepang, busy itu di dalam tulisan Jepang, bahasa Jepang, karakter busy, sibuk itu digambarkan dengan 2 lambang, yaitu loose sama hard gitu. Jadi sebenarnya kita sibuk tuh bukan karena kita nggak punya waktu, tapi kita nggak punya ruang di hati kita. Kayak misalnya waktu gue baca poin ini, yang ada di kepala gue otomatis kayak nggak mungkin ada waktu untuk bangun 15 minutes earlier gitu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, mungkin sebenarnya kita bisa make that 15 minutes. Tapi karena kita udah berpikir seperti itu, jadi nggak mungkin dan malah jadi lebih hektik lagi pikiran kita. Dan ternyata setelah gue baca buku ini, I realized that particular 15 minutes can be so powerful. Lalu di chapter kedua, di sini Masuno ngebahas tentang confidence and courage for living. Jadi tentang rasa percaya diri dan keberanian untuk hidup gitu. Di sini dia bahas ada 30 habit gitu, kayak misalnya take pleasure in your work, seperti ikigai gitu. Gimana kita kayak menikmati apa yang kita kerjakan gitu. Terus kayak don't blame others, simply immerse yourself, don't compare yourself with others, jangan banding-bandingin kita dengan orang lain. Ada 30 habits di sini yang dia jelaskan dan cocok banget chapter kedua ini untuk orang-orang yang overthinking. Masuno sampai cerita bahwa mahasiswanya waktu itu, waktu mereka lagi mau cari kerja tuh, gimana nanti kalau misalnya gue gak diterima kerja, gimana kalau CV gue gak bagus, gimana kalau nanti CV gue di reject. Banyak banget pemikiran-pemikiran mahasiswa dia yang mempertanyakan itu ke Masuno. Padahal kalau kita berhenti untuk berpikir sejenak and just do it, we may be surprised with the outcome. Kalau kata Masuno di sini, just like bungee jumping atau roller coaster gitu. Yang bikin serem, the scariest part, it's not about the journey, it's not about the process, but it's about how to make a start gitu. Yang bikin serem adalah startingnya kan, yang bikin kita takut. Dan banyak banget kan kayak yang bilang kayak the beginning is always the hardest. Jadi intinya adalah jangan sampai kecemasan itu mengendalikan pikiran kita gitu. Di sini dia bilang kayak cemas itu seperti kita berlari di labirin yang kita ciptakan sendiri. Overthinking is actually waste of time, and I tend to agree. Di sini dia akan mengajarkan habit-habit apa yang harus kita lakukan untuk kita overcome that overthinking. Gue baca ini tuh kayak ditampar bolak-balik gitu sama Masuno. Chapter ketiga di sini adalah tentang confusion and worry. Di sini dia masukin kayak ada 20 habit. Nggak usah usaha banget buat disukain sama semua orang gitu. Terus kayak have faith, have a conversation with a garden, terus make someone happy, find occasions to get together with family, cari waktu untuk kita bikin event sama keluarga, kayak gitu-gitu. Di sini juga ada yang menarik, itu cast away the 3 poisons. Jadi usir ketiga racun dalam hidup gitu. Jadi dalam Buddhism ini ada 3 hal yang dianggap sebagai poisons, yaitu greed, anger, dan ignorance. Nah, untuk mengusir 3 poisons ini, kita harus bring a Zen mindset
ini into our mind. Lalu chapter keempat di sini adalah bagaimana kita membuat hari kita sebaik mungkin, like living in the present gitu kali ya. Mostly people are thinking about what they want to do, mereka mau ngapain gitu. Apalagi kayak orang yang gila to do list kayak gue gitu, kayak jarang banget live in the present. Jadi banyak banget habits yang ditulis di sini seperti be grateful every day, even the most ordinary day. Jadi kayak gimana caranya kita bersyukur setiap hari, even hari yang menurut kita tuh biasa aja. Terus kayak be here now, terus kayak be positive, recognize that you are protected. Kita harus sadar bahwa kita tuh dilindungi. Nah di sini maksudnya protected adalah protected by God gitu, by a higher power. Terus kayak accept reality for what it is, terima kenyataan, don't be a show off, jangan suka pamer, jangan suka ngerasa kayak diri kita tuh lebih baik dari orang lain. Ada juga yang menarik di sini yang dia bilang believe in yourself, especially when you are anxious gitu. Jadi percaya aja sama diri sendiri, terutama di saat kita justru lagi anxiousnya, apa sih, kayak lagi nggak yakin, lagi cemas atau semacamnya gitu. Ada satu pembahasan yang menarik banget yang dia masukkan di habit, kalau nggak salah di habit yang enjoy every day, even the most ordinary. Di situ ada salah satu Zen monk yang diminta untuk tulis kartu ucapan untuk seseorang yang baru melahirkan gitu. The parent dies, the children dies, and then the grandchildren dies. Ya kaget dong si orang itu minta tolong tulisin kartu ucapan untuk melahirkan, tapi malah ditulis kayak gini gitu. Dia sempat bertanya sama Zen monk ya, kok absurd banget nulis kartu ucapan kayak gini, maksudnya apa gitu. Dan si Zen monk ini jawab dengan so simple. Dia bilang bahwa ya memang betul kan, ada momennya orang tua nanti akan meninggal, lalu anaknya meninggal, lalu grandchildrennya, cucunya akan grow old juga dan meninggal juga gitu. Well, if your family can accept this natural order, kalau misalnya keluarga kamu bisa menerima urutan yang secara natural ini, kamu akan hidup bahagia gitu. Menarik banget kan. Jadi menurut gue buku ini tuh powerful banget if we can understand the meaning gitu, karena dia punya banyak banget filosofi dan arti sendiri di setiap habitnya. Dan tipe buku yang bisa mengajak kita untuk berkontemplasi gitu. Dan menurut gue buku ini tuh lebih kayak reminder gitu loh, kayak mostly habits yang dia tulis di sini kita mungkin udah paham ya, kita udah tahu, tapi kita butuh diingatkan once in a while gitu. Jadi buku ini tuh kayak reminder untuk kita yang misalnya lagi sibuk-sibuknya sama kuliah, sama kampus, sama kerjaan, sama sekolah gitu. Atau untuk kita yang misalnya cuma lagi butuh simple inspiration, well this book could come in handy. Segitu aja review gue tentang buku ini, Zen, The Art of Simple Living. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Thank you very much guys for watching, and then I'll see you on the next episode. Bye-bye.